Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rudi Chandra SKM MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Di sini saya mempresentasikan materi mengenai perkembangan materi. Tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Neta Rista dengan NIM 100113821262204. Adapun topik yang akan saya bahas ada pengertian personal mastery, aspek-aspek personal mastery, manfaat, dampak jika memiliki personal mastery, esensi, prinsip, dan praktik personal mastery. Apa itu personal mastery? Personal mastery adalah ilmu kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Personal mastery terdiri dari kata personal dan mastery. Personal berarti diri sendiri dan mastery berarti kemampuan untuk menguasai. Oleh karena itu, personal mastery dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan diri untuk mengembangkan dirinya secara personal dan profesional. Di sini terdapat 4 aspek yang mendukung untuk mendukungnya suatu personal mastery tadi. Yang pertama ada aspek emosional. Aspek ini merupakan personal mastery yang berhubungan erat dengan aspek emosional yang ada dalam diri. Selanjutnya ada aspek fisik. Tanpa kondisi fisik yang prima, personal mastery seseorang bisa terpengaruh atau bahkan tereduksi. Selanjutnya aspek spiritual, terdiri dari mengapresiasi kehidupan dan menyayangi orang lain. Bersatu dalam perbedaan dengan orang lain, menciptakan dunia yang lebih baik untuk tempat kehidupan. Dan yang terakhir, aspek mental, terdiri dari memahami cara kerja pikiran dan cara menciptakan realitas. Dan selanjutnya meningkatkan fokus mental dan konsentrasi, menciptakan pikiran yang jernih dan inovatif. Manfaat dari personal mastery sendiri yakni manusia dan makhluk lainnya harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Adaptasi membutuhkan inovasi dan kreativitas, dan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah jika seseorang memiliki personal mastery. Seseorang yang dapat mengendalikan diri akan mengetahui bagaimana mengelola kreativitas dengan menghilangkan kelemahan untuk mencapai visi, pribadian berpartisipasi, dan dalam mewujudkan visi organisasi. Apa dampak jika tidak memiliki personal mastery? Personal mastery adalah bentuk otonomi seseorang untuk pengembangan pribadi dan profesional. Personal mastery mengajarkan seseorang untuk tidak merendahkan visi mereka dalam bereaksi terhadap suatu keadaan dan mendorong kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jika kita tidak memiliki personal mastery ini, kita mungkin tidak dapat membuat keputusan yang tepat dalam situasi tersebut karena kita kurang memiliki kontrol diri, kecerdasan emosional, dan kemampuan untuk mengelola stres, sehingga kurang dapat mengemban tanggung jawab yang besar dan kurang dapat diandalkan. Esensi, prinsip, dan praktik personal mastery. Esensi, personal mastery dapat mengembangkan potensi manusia secara utuh. Keberadaannya pun diperlukan adanya keterkaitan dengan pihak lainnya. Pada hakikatnya, hal ini dapat memperlakukan manusia secara utuh. Misalnya, organisasi pembelajaran hanya dapat terjadi jika setiap individu dalam organisasi melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya prinsip personal mastery adalah proses mengupayakan untuk menghasilkan dan memelihara creative tension adalah dalam kehidupan kita. Yang dimaksud yakni memerlukan visi, memerlukan tegangan kreatif atau creative tension, dan yang terakhir bawah sadar atau subconscious. Dan terakhir praktik. Dalam praktiknya ialah dengan cara mengklarifikasi visi pribadi atau clarifying personal vision. Selanjutnya mempertahankan ketegangan kreatif atau holding creative tension dan menentukan pilihan atau making choice yang pada umumnya ialah membuat keputusan secara objektif antara visi pribadi dan realita.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.